manajemen permasalahan tentang kulit ya pada pasien diabetes mellitus. Tanggal 14 November itu ternyata kita merayakan hari World Diabetes Day, ya, Hari Diabetes Internasional, di mana temanya mulai tahun 2021 sampai 2023 itu sama, Access to Diabetes Care. Artinya teman-teman semuanya yang praktek di apotek, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, ya, praktek mandiri itu sangat diminta, ya, sangat diminta kesediaannya dalam rangka World Diabetes Day tanggal 14 November ini untuk secara fokus, ya, terutama ya mulai 2021 ya, untuk memperluas dan memperkuat akses care dari diabetesi. Termasuk diantaranya nanti gangguan kulit ya. Jadi kita harus bisa mengenali gangguan kulit pada pasien DM yang biasanya komplikasinya itu sangat jarang dibahas di di beberapa bahkan di standar Perkeni yang dari guideline dari Perkeni pun sangat sedikit sekali bahasan tentang gangguan kulit ya pada pasien diabetes. Tanggal 14 November ini merupakan hari kelahiran dari Frederick Banting. Frederick Banting ini adalah penemu dari insulin tahun 1922. Nah, tanggal 14 November sampai sekarang dijadikan Hari Diabetes Internasional. Mas sekalian, saya kira sudah memahami ya tentang bagaimana kriteria diabetes ya, baik di HbA1c, glukosa darah puasa, dan glukosa sesudah makan atau OGTT atau TTGO ya, setelah dibanding dengan glukosa 75 gram. Saya cepat saja di sini ya, karena fokusnya kita lebih ke perawatan pasien DM terkait dengan permasalahan kulit. Ya, ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini ya, di sini ya. Kalau tadi kriteria laboratorium, kriteria diagnosis yang terkait dengan gejala klinik, jangan lupa ada poliuri, sering kencing, karena kadar gula darahnya tinggi sehingga dia diuresis ya. Gula itu kan menyerap air, sehingga kalau kadar gula darah di dalam pembuluh darah meningkat akan menjadi kencing. Teori banyak kencing, kemudian kalau banyak kencing pasti banyak minum ya, polipipsi, haus gitu ya, dan kemudian polifagi, keinginannya cepat makan terus. Kemudian dia lemas ya, berat badannya turun ya, tapi tidak diketahui sebabnya. Kemudian jangan lupa ini gatal-gatal. Nah ini gatal-gatal, kulitnya kering, pruritus ya. Kemudian mata kabur, ada kalau laki-laki ada impotensia dan kesemutan. Ini nanti di ujung ini akan menjadi critical point bagi teman-teman apoteker. Baik, teman-teman sekalian, apa hubungannya DM dengan kulit? Jangan lupa, kulit itu adalah organ yang terbesar di dalam tubuh kita, ya. Sehingga kalau pada DM, ya, diabetes mellitus, kita sudah tahu bahwa komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk kulit. Ya. Nah, ini penyebabnya apa? Ini ternyata kerusakan dari kulit kita ketika terkena DM, apalagi dalam waktu yang lama kita kena DM, ya, dan DM-nya tidak terkontrol, nah ini akan semakin cepat terdapat gangguan kulit. Karena apa? Karena ketika DM, apalagi DM tidak terkontrol, ada gangguan di pembuluh darah. Padahal pembuluh darah itu sangat penting untuk mensuplai nutrisi-nutrisi sampai ke kulit. Ya, jadi di bawah kulit itu kan ada epidermis, dermis dan hipodermis. Dan di hipodermis ini banyak sekali pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu mensuplai nutrisi untuk kepentingan kulit dan epidermis terutama. Ya, suplai kepada epidermis supaya bisa melindungi kita. Ya, kalau aliran darah ke sana berkurang, maka akan terjadi kerusakan saraf yang di sana. Kerusakan saraf, kerusakan pembuluh darah sehingga suplai kurang, nutrisi kurang, maka istilahnya kalau manusia itu malnutrisi. Nah, kulit kita sudah terjadi malnutrisi. Kolagen berkurang, nanti akan saya ceritakan tentang filaktrin dan sebagainya, produksinya berkurang. Nah, itu akan menjadi kulit ini akan menjadi tidak kompak ya, tidak bisa melindungi, tidak bisa rajin susunan kulitnya sehingga dia melindungi tubuh kita dari serangan dari luar. Kemudian DM itu juga menyebabkan sel-sel darah putih kita berfungsi dengan tidak optimal ya, sehingga kalau sel darah putih kita tidak optimal, akibatnya kita akan, istilah kedokterannya itu imunokompromis. Jadi
terdapat penurunan kekebalan tubuh kita karena sel darah putih yang berfungsi utama sebagai pasukan penyerang. Kalau ada kuman masuk dari luar, itu justru akan berkurang fungsinya. Nah, kalau pasukannya sudah lemah seperti itu, ya hampir kayak model AIDS gitu ya. Kalau AIDS kan langsung ya ke jantung pertahanan. Tapi ini hampir keseluruhan ini malah justru melemahkan kekebalan tubuh kita, sehingga akan mudah sekali terjadi infeksi. Selain itu juga ada kerusakan, ya kerusakan kulit yang mengakibatkan kemampuan untuk berkeringat menjadi berkurang ya, karena tadi permukaan epidermis berkurang, pori-pori juga tidak baik, kemudian sensitivitas terhadap temperatur berkurang, kelembapan ya, mengatur kelembapan juga berkurang. Kerusakan saraf ini juga sangat berpengaruh karena pada DM itu ada yang namanya diabetic foot ya. Kaki kita yang kena diabetes ini menjadi sarafnya rusak sehingga tidak terasa kalau ada luka yang kita tertusuk paku, tertusuk duri atau ada luka di kaki, jadi tidak terasa, hingga akhirnya luka itu memburuk dan akhirnya terjadi ulkus ya, ulkus. Oke, nah ini tadi saya sudah sampaikan ya sekilas ya bahwa ternyata kulit kita ini merupakan organ yang cukup besar ya, menutupi 2 meter persegi dan beratnya kurang lebih 15% dari berat tubuh. Fungsinya utama proteksi ya dari luar, mengatur kehilangan cairan, kurang lebih 20% dari air di dalam tubuh itu diatur pengeluarannya oleh kulit, berada di dalam kulit kelembabannya. Mengatur temperatur tubuh ketika kita panas kemudian berkeringat, turun suhu tubuh kita. Kemudian organ sensorik juga ya, karena di sana banyak sekali sensor-sensor nyeri, sensor-sensor sentuhan, dan kemudian juga ada organ ekspresi ya, kalau muka kita lagi malu, marah gitu ya, akan berwarna merah. Kalau kulit bayi itu lebih sensitif dibandingkan kulit orang dewasa. Ini anatomi kulit ya, kita sering melihat, kita lihat di sini ya, ada lapisan epidermis mulai dari lapisan horny ya, granul, kemudian basal layer, kemudian dermis, dan di sini hipodermis. Di dermis ini sudah mulai banyak pembuluh darah ya, ini mensuplai semua kebutuhan nutrisi yang ada di epidermis. Nah ini dia ya, karena tadi terkait dengan permasalahan kulit pada pasien DM ya, ini kalau dibandingkan ya, antara dibanding-bandingkan sekarang tuh lagu dibandingkan tuh sering gitu ya, dibanding-bandingkan antara kulit yang normal baik sehat dan kulit yang kering ya, ini bedanya di sini. Susunan kalau kulit yang sehat ini susunannya rapi ya, seperti bata tertumpuk rapi. Nah, sel-sel epidermis ini tertumpuk rapi ya. Di sini ada sel sebaceous itu sel lemak ya, ada ceramid, ada keratin nih, keratinoid di sini ya. Dan itu semua mempertahankan kelembapan ini, water loss ini, transepidermal water loss TEWL ini akan bertahan di sini ya, sehingga tetap kelembapan kulit itu terbaik. Dan ini nanti akan naik terus ya. Ini sel ini akan berubah, sel ceramid ini akan berubah menjadi epidermis terus ya, terus berganti terus ya, silih berganti. Caranya kalau dia menjadi penjaga itu giliran jaga gitu ya. Yang atas ini kemudian mati, kemudian diganti yang di bawahnya terus gitu. Nah, ketika kulit itu kering ya, ini air yang di sini ini mempertahankan kelembapan yang ada di atas. Kalau kulit itu kering ya, maka akan terjadi kerusakan struktur yang seperti ini. Lemnya nggak nempel ya, lemnya, sehingga susunan bata yang rapi ini akan terbuka ya. Yang model begini ini ya, ini akan mudah sekali alergen masuk, ada bakteri, virus dan sebagainya, jamur, terutama jamur itu suka ngendon di sini di daerah sebaceous ini ya, sehingga kalau mau menterapi jamur itu memang ini harus dirusak dulu, lalu anti jamurnya dimasukkan, dioleskan di atasnya, tapi jangan lupa ditutupi dengan pelembab. Ada satu yang baru ditemukan sekitar tahun 90-an itu tentang filaggrin ya. Filaggrin itu adalah singkatan dari filament aggregating protein ya. Ini adalah protein esensial ya, protein esensial. Dia berada di sini, stratum corneum di daerah sini, dan juga stratum granulosum. Nah ini dia simpan di sini protein ini ya, kaya akan histidin. Histidin itu sejenis asam amino. Dia akan mempertahankan pH kulit. Ya, pH kulit itu kan sedikit asam ya. Jadi
sedikit asam. Dan pH itu akan mempertahankan flora normal. Jadi di sini di atas epidermis ini ada bakteri-bakteri yang berguna untuk tubuh kita, ya, flora normal. Yang dia akan melawan kalau ada virus masuk, nempel virus dimatikan oleh bakteri tersebut. Ada jamur nempel dihilangkan dimakan oleh bakteri tersebut. Nah, itu bakteri itu kan butuh makan juga, itu pH yang sesuai. Nah, ini disuplai oleh histidin ini, ya, asam amino ini. Fungsinya dia mempertahankan struktur stratum corneum, memberi proteksi dari alergen, toksin, dan organisme yang patogen dan menjaga kelembaban. Ya, ini luar biasa fungsi filagrin ini, ya, aggregating protein yang kaya akan histidin ini. Ada beberapa, sebetulnya banyak ya, tapi ini saya kelompokkan yang paling banyak saja yang diderita oleh pasien-pasien DM, ya, yang dirasakan oleh pasien-pasien DM. Ada akantosis nigricans, dermopati diabetik, ada diabetik foot atau ulkus diabetik biasanya, kenalnya karena sudah ulkus, ya. Kemudian kulit kering dan gatal ini juga banyak terjadi, sehingga akhirnya kemudian terjadi infeksi, ya, infeksi jamur, bakteri, virus, ya, dermatitis atopik juga sering terjadi. Meskipun di beberapa riset itu hubungannya tidak terlalu besar, tapi ada karena dermatitis kaitannya dengan turunan, ya, karena ada mutasi dari gen, ya, di filagrin. Nah, sehingga filagrin ini tidak dihasilkan dengan baik, mutasi genetik. Makanya ada turunan. Kalau bapaknya atau ibunya dinitis, maka kemungkinan akan anak-anaknya akan terkena. Kita mulai dari yang pertama, ya, akantosis nigricans. Akantosis nigricans ini penebalan kulit seperti bulu, warnanya gelap. Itu ada di ketiak ini, ya, dan juga di leher. Leher ini dari belakang ini bisa sampai ke depan, ya, warnanya hitam, lebih gelap. Kalau orangnya hitam, maka warnanya putih, maka disebut berlawanan warna, ya. Jadi dan ada juga di buku-buku jari, ya, sering buku jari menghitam, tapi paling sering itu di ketiak, ya. Jadi hati-hati kalau ketiaknya lebih gelap daripada kulit yang lainnya, berarti kemungkinan ini akantosis nigricans. Ini terkait dengan tanda bahwa ada terjadi resistensi insulin, ya, tanda dari resistensi insulin yang awal dari diabetes, ya. Dan bahkan resistensi insulin kalau terus terjadi pada pasien yang sudah diabetes, maka bluedru ini tidak terlalu gatal, tapi mengganggu sekali, ya, karena warnanya hitam gitu, ya. Apalagi kalau yang suka pakai, kalau atlet atau apa, ya, yang suka pakai elektron itu, ya, akan kelihatan hitamnya. Nah, terapinya ini meningkatkan sensitivitas reseptor insulin perifer. Ada obat-obatan seperti obat DM seperti metformin, pioglitazone, dan sebagainya, itu akan menurunkan resistensi insulin. Resistensi insulin ini pada wanita-wanita usia subur ini juga menimbulkan gangguan PCOS, namanya polycystic ovarian syndrome, yang sering arahnya nanti ke arah infertilitas, ya, pada wanita usia subur. Karena ini tadi, ya, dari insulin like growth factor 2. Gangguan yang lainnya, ya, ini saya agak cepat karena mungkin saya lebih senang kalau ada diskusi gitu, ya, lebih panjang. Yang lainnya dermopati diabetik, ya, terkenalnya dermopati diabetik, bahasa Inggrisnya diabetic dermopati. Ini adalah bercak pigmen pada kaki yang terkadang bisa juga berbentuk garis, ya, seperti ini, ya, ini bentuk garis. Ini akibat benturan atau entah diawali tadinya dengan gigitan nyamuk dan sebagainya, tapi kemudian membekas hitam begini, ya, dermopati. Jenisnya tidak jelas, ya, tapi berawal dari benturan ringan, kemudian ada deposisi melanin, jadi melanin yang ada di bawah kulit yang di hipodermis ini langsung naik ke atas, terus menjadi hitam gitu, ya. Melanin itu kan zat warna kulit. Kemudian kunci terapinya adalah mengendalikan kadar gula darah. Semuanya itu karena kadar gula darah yang tinggi tak terkontrol. Kemudian yang ini, ya, yang paling terkenal ini, ya, diabetic foot atau ulkus diabetik, ya. Ini mohon maaf, ini gambarnya mungkin agak mengerikan. Ini awalnya mungkin karena ketotok paku. Pasien-pasien DM kita ini jangan sampai atau kita harus nasihati mereka sampai dia tidak memakai alas kaki ketika melakukan aktivitas.
Jadi justru harus menggunakan alas kaki karena stigmanya itu kan kalau olahraga jalan kaki di atas batu gitu ya, terus menjadi pijat refleksi gitu ya. Nah ini kalau di atas batu, batunya runting dan kena, dia nggak sakit, nggak kerasa sakit, karena dia sarafnya sudah rusak, neuropati, ya, neuropati. Nah ini secara sensoriknya rusak, akhirnya luka tadi dia tidak tahu kalau dia sedang luka, hanya karena perforasi jaringan supply kekebalan, suplai darah ke jaringan tersebut berkurang, ya akhirnya dia menjadi mudah sekali luka, dan luka tadi sulit sekali untuk sembuh, ya, karena sel darah putih juga kurang, sel darah putihnya juga lagi sakit, gitu ya, karena DM ya, kekuatannya juga melemah, kekuatan kekebalan. Ini akhirnya menjadi gangren, ya, gangren. Dan ini akan biasanya kalau tidak segera diobati, tidak segera dirawat, lupusnya ini akan terus lubang begitu sampai akhirnya kalau sudah gangren hitam semua ini, hitam semua, bisa-bisa kakinya dipotong akhirnya untuk mencegah hitam itu naik ke atas, gangren itu naik ke atas. Kalau sudah gas gangren, kumannya kuman anaerob, ya, itu sudah sulit untuk disembuhkan. Akhirnya diamputasi. Nah ini kemudian kulit kering. Nah, ini yang nanti akan banyak sekali kita diskusikan ini ya, kulit kering. Karena kerusakan epidermis tadi, ya, tadi di awal saya sudah sampaikan ya, normal skin ini strukturnya luar biasa ya, rapat sekali seperti susunan bata yang ada di bangunan kita ini rapat sekali ya. Dan ini ada semua ini ada bibir sebumnya, ini semua alergen, virus, bakteri tidak bisa masuk. Ketika airnya, kelembaban juga terjaga di bawah sini ya, dan ini terus mensuplai kelembaban ke atas. Nah ketika susunan ini rusak ya, kekurangan asam-asam amino histidin ya, yang menjaga pH yang ada di sini, bakteri-bakteri flora normal penjaga yang di atas ini pada mati ya karena pH-nya tidak terkontrol, maka terjadilah kulit ini kering ya. Kemudian ini air pada menguap, kulitnya semakin kering, terbuka ini pertahanan kita ini, pertahanan kulit kita ini. Ingat ya, 2 meter persegi, 15% dari berat tubuh kita itu adalah kulit kita. Oke, nah kalau sudah masuk begini, maka terjadi infeksi. Paling sering infeksi itu infeksi bakteri dan infeksi jamur. Ya. Untuk membedakan bagaimana, nah ini perlunya seorang apoteker itu memahami dengan melihat saja, bisa menuntun pasien-pasien kita melakukan suami medikasi yang benar. Ya. Infeksi jamur, nah ini saya jadikan satu ini, kalau infeksi jamur, kalau ada di kulit yang di luar ini bentuknya begini ya, merahan, kering ya, kering. Ya, kalau jamur itu kalau di luar ini kering ya, kering, bentuknya seperti lipatan-lipatan paha yang hangat ya. Lipatan, mohon maaf, ini daerah bawah payudara ya, di bagian bokong ini ya, ini yang tempat-tempat yang lembab begitu ya. Dan kalau di sini ada kepala ini tinea capitis gitu ya, mohon maaf, ini ada di vagina itu keputihan gitu ya. Nah, bentuknya ini panu gitu ya, bentuknya seperti ini kering ya, modelnya. Kalau di luar tidak di mukosa itu biasanya kering, kalau di lidah ini mukosa, ini bentuknya putih begini ya, di lidah, di vagina bentuknya putih, itu di mukosa. Kalau di kulit luar itu biasanya bentuknya kering seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini kita mulai masuk ya, mikosis atau gangguan jamur. Itu ada yang superficial, terlihat di permukaan, ada yang profunda, menyerang alat di bawah kulit ya, atau otot, tulang dan sebagainya. Tapi ini jarang ya. Mikosis superficial ada dermatofitosis ya, bukan dermatomikosis tapi dermatofitosis. Itu hanya menyerang zat-zat tanduk korneum ya, stratum korneum, epidermis, dan non dermatofitosis yang menyerang lebih dalam lagi, yang melebihi lapisan tanduk, tapi dalam batasan masih jaringan kulit ya, tidak sampai ke tulang. Ya, kita bicarakan yang superficial saja, mikosis superficial. Nah, dermatofitosis atau mikosis superficial ya. Nah, ini ada berdasarkan tempatnya ya, ada di kepala, itu namanya tadi gambarnya ada ya, di kepala rambut tinea capitis ya, di dagu tinea barbae, ini kita lihat tinea cruris, kemudian di tangan ada tinea pedis, kemudian di kuku unguium, kemudian di badan itu ada tinea corporis.
Nah, kesalahan pengobatan kulit yaitu menggunakan steroid yang kuat, ya, seperti desoxymethason dengan kadar yang tinggi, beclomethasone. Ya, ini akan melahirkan tinea incognita. Ya, kulit menjadi kusam dan terkadang disertai pelebaran penyakit dan menutup kemungkinan untuk timbulnya eksudat. Jadi kalau jamur yang tadi Anda kenali gambar-gambarnya tadi, itu jangan kita berikan steroid yang terlalu kuat, ya, karena steroid kuat itu akan menumbuh suburkan si jamur itu. Tapi kan batar Pak, radang sebentar saja, begitu radangnya habis, kemudian hentikan dan teruskan dengan terapi jamurnya, golongan imidazol dan sebagainya. Jadi harus dipisah, jangan dicampur jadi satu dengan kalau topikal, salepnya jangan dicampur jadi satu dengan salep anti jamurnya. Pisahkan radangnya dengan anti radang steroid, tapi jangan yang kuat, tapi yang sedang. Ya, kemudian radangnya sembuh, kemudian disikat pakai terus diberi anti jamurnya. Dan jangan lupa pelembabnya. Nah, prinsip terapi dermatofitosis ini ya, ada Q bersama, kupas, berantas, sampai mati. Dengan keratolytic agent ya, keratolytic agent itu asam salisilat, asam retinoat dan sebagainya ya, bisa ditambahkan di situ untuk membuka, karena tadi ya jamur itu masuk ke dalam, ya, dibuka dulu keratinnya di atas itu. Ya, kalau ini keratolytic agent dicampur dengan imidazol atau terbinafin tidak ada masalah. Ya, tapi jangan dicampurkan dengan steroid. Ya, karena steroid itu akan terutama yang kuat akan menumbuh suburkan jamur. Jadi cukup untuk meredakan radang, kemudian masukkan obat-obat anti jamur. Tapi diberi keratolytic agent. Kemudian terapinya cukup panjang ya, sampai 14 hari sampai 2 minggu non-stop. Ya, sehari 2 kali kalau disemani topikalnya. Griseofulvin ini untuk oralnya ya, kemudian imidazol, ketoconazole, miconazole dan sebagainya bisa kombinasi antara oral dan topikal. Ya, terapinya cukup panjang, minimal 2 minggu. Untuk dermatofitosis, contohnya panu ini ya, pityriasis versicolor yang lebih dalam lagi. Ya, otomikosis ini infeksi kronis liang telinga luar dengan inflamasi, ada eksudatnya dan terasa panas. Ini kalau lebih dalam lagi otomikosis. Prinsip terapinya sama, bersama, tapi terus, ya, tekun dan terus, dan lebih lama, ya, lebih lama dari 14 hari, bisa sampai 1 bulan, ya, karena lebih dalam, ya, letaknya lebih dalam. Jangan lupa pakai tadi ya, keratolytic agent ini ya, asam retinoat, bisa dipakai juga salisilat dan sebagainya. Federasi sendiri, apoteker itu memiliki kewenangan atributif menurut undang-undang untuk meracik obat. Oke, infeksi bakteri. Nah, kalau infeksi bakteri, gambarnya seperti ini, ya, basah, ya, pioderma. Nah, jadi biasanya kalau awalnya mungkin infeksi jamur, tapi karena dikukur-kukur, digaruk-garuk terus, kemudian lecet. Nah, kemudian masuklah bakteri. Nah, kalau sudah ada bakteri, ya sudah nyenyeh begitu ya. Nah, seperti ini ya, ini namanya pioderma ini ya. Nah, di sini sudah kelihatan basah ini. Nah, kalau sudah basah ini sudah double itu, sudah secondary infection. Ya, kalau yang ini ya pioderma yang ini murni infeksi bakteri. Kalau jamur kulit bakteri ini sudah lebih luas lagi. Merah, tadinya kering awalnya, tapi karena digaruk kemudian menjadi basah. Nah, pioderma ini yang menyebabkan pioderma ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau gram positif itu sebetulnya adalah bakteri yang oportunistik, yang sebetulnya flora normal, Staphylococcus, Streptococcus, epidermidis ya. Nah, ini tapi kemudian karena tadi terbuka tadi pertahanannya kering ya, kemudian bakteri yang tadinya flora normal gerda-gerda malah ikut masuk, maka itu menyebabkan infeksi. Terus yang lainnya Pseudomonas. Pseudomonas ini sangat ditakuti ya oleh banyak dokter ya, karena Pseudomonas memiliki kemampuan menyerap ilmu resistensi dari bakteri yang lain. Ya. E. coli, nah, ini E. coli ini sebetulnya bakteri usus ya, tapi nggak tahu kenapa bisa sampai kulit ya. Mungkin habis teko tidak cuci tangan dulu. Ya. Nah, ada 2 macam, yang primer dan sekunder. Kalau primer ini pada kulit normal, kalau sekunder itu sudah diinfeksi bakteri tadi ya, digaruk-garuk kemudian akhirnya terjadi infeksi lagi. Nah, khas sekali pioderma ada furunkel atau karbunkel, ya, ada semacam blisternya, ya, di dalamnya ada putsnya, ya, ada nanahnya.
Ya, tandanya nyeri, tempat infeksi, ada benjolan merah, permukaannya halus, kemudian bentuknya pus, kalau 5-7 hari, getahnya membentuk lesi dan palung yang dalam. Ya. Tangan, muka, leher, lengan, jari, pantat, genitalia tadi ya, contohnya ya, ini ya, gambarnya ini ya. Nah, ini ya, semacam ini. Ada, ini bisa pecah ini furunkelnya, ya, dalamnya itu nanah. Pioderma. Nah, ada lagi yang gangguan namanya impetigo, bentuknya kayak blister. Pada pasien DM juga suka ada blister-blister begini, ya, blister semacam ini. Nah, ini lihat, ya, bentuknya seperti ini, impetigo. Ya, impetigo adalah pioderma superficialis berbatas tegas. Ada impetigo bullosa dan non bullosa. Nah, kalau impetigo ini gangguan superficial kulit, disertai ada bulat tadi ya, pelentungan seperti blister, dalamnya ada nanah dan toksin epidermolitik. Jadi kalau dia luka harus kena di sebelahnya. Bila pemecahan toksis akan menyebar pada jaringan yang lain. Ada mikrolesi, tandanya ada bula, ya, rasa gatal, nah, seperti ini. Ini ada kustosi, ada non bulosa dan ini impetigo bullosa. Ya, bedanya ini ya. Ini biasanya pada anak-anak ini di muka ini, wajah ini sering sekali. Kalau ini pada orang dewasa pada tempat-tempat yang lain. Ya. Di ketiak, dada, punggung. Ya. Kemudian kalau ini pada anak-anak yang non bullosa ini ya, hampir mirip semuanya. Prinsip terapi pioderma itu topikalnya bila banyak pus atau nanah dilakukan kompres terbuka ya dengan kalium permanganat. Ini sekarang jadi prekursor ya. Kemudian kalau tidak mungkin kompres air hangat dengan antiseptik ya, larutan antiseptik kan banyak sekali ya yang bisa dicampurkan untuk mengkompres ya. Saya tidak mau menyebut merek ya, tapi banyak sekali yang diiklankan ya. Kemudian ada krim untuk bakteri ini fusidat ya, asam fusidat 2% atau mubirosin 2% sehari 3 kali ya selama 7 sampai 10. Bila tampak parah bernanah maka lebih baik diberikan tambahan oral ya, antibiotik oral, golongan penisilin ya, anti beta laktamase, diklotasirin atau amoxicillin clavulanat gitu ya, atau makrolida yang bisa masuk ke penetrasinya bisa masuk ke kulit ya, eritromisin, clindamycin ya. Kemudian bisa juga cefalosporin ya, golongan cefalosporin generasi 1 dan generasi 3 juga, cefixin juga bisa, cefatroxil generasi 1, dan terapi oral paling tidak 5-7 hari ya, diberikan antibiotik ya, bila tampak sudah ada pioderma semacam itu. Terakhir dermatitis atopik ya, ini sudah pernah saya sampaikan ini PPT ini ya. Derma itu berarti kulit, itis itu radang ya, dan atopik itu terkait dengan alergi. Jadi saya sudah sampaikan terkait dengan alergi, eksim. Dan ada riwayat ini dewasa ini banyak sekali ya, ternyata ya di negara-negara maju pun banyak sekali, 10-20% pada populasi anak, 65% pada dewasa. Kadar imunoglobulin, eosinofil dan imunoglobulin E yang tinggi. Dan genetik, nah ini saya tadi sudah sampaikan, ada faktor paling kuat bila ayahnya atopik, ya, mengalami alergi misalnya, maka 60% anaknya atopik. Bila ayah dan ibunya atopik, maka 80% atopik. Karena terkait dengan mutasi genetik dari produksi yang mempengaruhi produksi filagrin, sehingga memang secara genetiknya dia kulitnya sudah rusak gitu ya, sudah tidak bagus ya. Dan ditambah dengan faktor lingkungan, ya, ada polusi, alergen, pola makan dan sebagainya. Nah, ini terapi algoritmanya ya. Nomor satunya emolian, ya. Emolian, pelembab apa yang tentu saja yang ini ya, yang mendukung tadi sokongan dari filagrin tadi. Bila akut pruritus, maka mulai kasih kortikosteroid topikal ya, atau inhibitor kalsinurin topikal ya. Bila berkurang terus lanjutkan, bila masih tetap ini tambahi dengan selang sering dengan kortikosteroid topikal. Bila kambuhannya parah maka fototerapi atau steroid topikal yang kuat atau bahkan mungkin NTX ya. Ini sudah kita rujuk saja kalau yang sudah nggak bisa ditangani oleh kita. Terapi tambahannya ini hindari faktor pemicu ya, infeksi bakteri, antibiotik. Bila itu ada infeksi bakterinya kita
kasih antibakteri seperti tadi ya. Bila ada virus diberi antivirus, kemudian intervensi psikologis dan antihistamin. Ini kita perlukan karena ini dermatitis atopik ini mengawali semuanya ya, karena ketika dermatitis kemudian infeksi mulai masuk ya, semuanya itu mulai masuk, virus, bakteri, bisa jamur dan sebagainya. Karena memang kulitnya itu sudah enggak, pertahanannya sudah tidak baik. Potensi kortikosteroid yang topikal ini yang sangat poten ini ya, clobetasol 0,05, diflukortolon, valproat 0,3. Poten ini dexamethasone, betamethasone dengan kadar 0,1, kalau betamethasone 0,025 itu moderate ya. Ini jadi ada terpengaruh kadar juga ya, tergantung kadar. Anda bisa lihat untuk infeksi jamur gunakan yang potensinya moderate ya, jangan menggunakan yang poten. Oke, steroid topikal ini potensi kortikosteroid ini berdasarkan kemampuan vasokonstriksi dan inflamasinya pengurang kalau kemampuan vasokonstriksinya tinggi, faktor inflamasinya akan berkurang. Penggunaan untuk lesi yang tebal ya, lebih dari 3 minggu ya. Pembawanya ini juga faktor yang penting ya. Paling tinggi itu yang mudah melepaskan itu bertahan di situ ada salep, dan berikutnya krim, yang terakhir gel. Bentuk sediaan gel ini bermanfaat pada area rambut ya, atau yang berminyak. Bila digunakan pelembab, maka oleskan steroid dulu, baru kemudian pelembab di atasnya. Ya. Jadi pelembab itu terakhir, menutupi semuanya. Tujuan kombinasi ini untuk meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangi kebutuhan steroid. Nah, imunomodulator kalsinurit tadi ya, yang saya sampaikan ya, tacrolimus, ya, salub-tacrolimus, primicolimus, nggak tahu nih dari Galderma memproduksi ini tidak. Ya. Tapi pelembab itu penting sekali, ya, karena itulah yang membantu menutup semua kekurangan dari epidermis yang sudah kering-kering tadi. Oke, non farmakologisnya seperti ini, ya. Identifikasi pemicunya, kurangi frekuensi mandi dengan sabun yang keras, gunakan air hangat ketika mandi, hindari anduknya itu digosok-gosok, ya, tempel-tempel saja, ya. Emolian jangan lupa, kukunya pendek bersih, gunakan sarung tangan katun waktu tidur kan agak terasa kita garuk-garuk gitu ya. Baju piyama dari katun, hindari mencuci deterjen dengan deterjen yang kuat tanpa wangi yang keras. Ya, kalau bisa nggak usah pakai pewangi gitu, nggak apa-apa. Ya, karena pewangi kan sering setelahnya. Kemudian gunakan pelembab sesering mungkin. Nah, ini critical point yang perlu saya sampaikan kepada teman sejawat semuanya. Apabila ada keluhan atau gangguan kulit, maka tanyakan riwayat DM. Ya, jangan lupa, Bapak menderita DM enggak? Biasanya pasien-pasien DM itu tidak mengaku atau mungkin memang tidak tahu bahwa dia kena DM. Ya, kalau tidak tahu bahwa dia kena DM, kita tanya aja, apakah ada gejala-gejala poliuri, polipsi, polipagi, dan gejala-gejala lain yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, bila ada, cek saja gula darah sewaktunya. Gula tinggi sekali, kita rujuk aja ke dokter keluarga. Kalau dia pasien BPJS pasti ditanggung di sana. Ya, kita kasih tulisan rujukan, ya, kita kasih tulisan rujukan, ya, untuk manajemen DM-nya. Ya. Untuk kulitnya kita beri edukasi kepada pasien kita, terutama pemakaian pelembab, dan kemudian bila ada infeksi, ya bagaimana cara menangani infeksinya sesuai dengan gangguan kulit yang muncul.